9 dari SD Negeri 001 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Siti Jura SPD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya ingin mewawancarai Ibu. Di sini Bu, saya akan bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Kita kembali ke kasus dilema etika ini, bukan hanya itu ya, juga ada kasus dilema moralnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasikan yang mana masuk dilema etika, yang mana rujukan moral. Jadi harus itu dulu supaya kita tahu bagaimana penanganannya. Karena dilema etika ini itu sama-sama penting. Tapi kalau kasus rujukan moral ini berlawanan. Nah, jadi harus kita bisa mengidentifikasi mana kasus dilema etika, mana kasus rujukan moral. Gitu. Terima kasih. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama berlaku atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk itu saya harus tidak sendiri mengambil keputusan. Saya harus melibatkan guru senior. Nah, supaya dalam mengambil keputusan itu musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya Bu, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini itu, kalau ada kasus-kasus yang termasuklah kasus dilema etika ini, saya harus tahu dulu permasalahannya apa, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian mana di kasus yang urgen, mana yang tidak, begitu kan, yang harus ditangani cepat dan ditangani agak lambat. Jadi saya juga tetap melibatkan guru senior dan bermusyawarah saya apa yang harus saya lakukan, keputusan yang mana yang harus saya ambil, yang terbaik yang mana. Jadi kemudian kita cari solusinya. Kalau sudah kita dapat solusinya, nah barulah kita menentukan keputusan. Yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kembali lagi, keputusan itu tidak bisa kita ambil sendiri, ya. Pastilah kita memerlukan bantuan ya. Nah, saya mengumpulkan guru-guru dan tenaga pendidikan. Nah, melalui musyawarah untuk mufakat. Gitu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan. Nah, tantangan ini bisa lewat siswanya. Siswanya tidak berkata jujur, kemudian melibatkan teman-temannya, kemudian melibatkan orang tua. Nah, dan melibatkan orang-orang yang tidak ada kepentingan di dalam itu, dalam kasus tersebut. Itu yang paling sulit itu, kalau sudah anak-anak tidak berkata jujur. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan itu atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau tata kala atau jadwal itu tidak ada. Karena permasalahan itu tidak terjadwal, harus hari ini masalah ini, hari besok masalah ini. Nah, itu kan kita tidak menginginkan kasus-kasus ini terjadi. Jadi saya tidak mempunyai jadwal. Kalau ada permasalahan harus diselesaikan dengan cepat supaya tidak meluas kemana-mana. Selanjutnya Bu,
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kasus-kasus dilema etika ini terjadi di semua kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi untuk mengambil keputusan di mana dilema etika itu terjadi, di kelas mana dilema itu terjadi, kita harus melibatkan guru senior dan guru kelas itu sendiri. Nah, yang tahu tentang track recordnya anak tersebut. Nah, kan? Jadi kita tidak mengambil keputusan yang salah karena guru kelas, kemudian guru senior itu lebih penting menurut saya untuk dilibatkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, tidak mendengarkan dari pendapat sepihak. Jadi dua belah pihak harus kita dudukkan bersama-sama supaya keputusan yang kita ambil tidak salah. Ya, kita harus melibatkan guru senior dan guru kelas ya. Iya, penting sekali itu. Bisa selesaikan secara maksimal itu ya. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika ini yang paling penting karena kita ini tidak luput dari dilema itu. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun itu pasti ada terjadilah kasus-kasus ini ya. Jadi kalau ada terjadi kasus yang berhubungan dengan dilema etika harus kita selesaikan dengan tuntas gitu. Sehingga tidak terjadi lagi yang namanya penyebarluasan kasus ini yang harus kita selesaikan secara intern sekolah kita. Kalau tidak bisa kita menyelesaikannya, kita punya atasan kita, bapak kedinasan kita itu yang menangani masalah kasus-kasus ini. Jadi harus kita tuntaskan, harus kita selesaikan, jangan sampai keluar. Terima kasih banyak Ibu ya. Dari wawancara Ibu ini menambah pengalaman dan pengetahuan saya ya Bu ya, supaya kedepannya kita supaya lebih baik lagi di sekolah kita itu ya. Amin. Saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Jumiatun, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 001 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bunyu. Selamat pagi Pak. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ya, silakan. Dan tugas saya demonstrasi kontekstual harus mewawancara Bapak. Mohon waktunya ya Pak ya. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus-kasus ada tentang dilema tadi dan bukan moral. Kalau menghadapi kasus-kasus seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Tentunya kami itu selalu koordinasi dengan para guru. Nah, jadi koordinasi itulah paling tidak adalah wakil-wakil saya untuk berkoordinasi tentang masalah yang dilema tadi. Jadi ini itu selalu komunikasi dengan guru. Nah, mungkin itu yang pertama ya. Yang kedua, tentunya kami itu selalu bermusyawarah. Jika ada masalah yang kira-kira dilema untuk persoalan sekolah, maka dari itu kami selalu mengadakan pertemuan baik secara mendadak maupun terjadwal. Nah, seperti itu ya. Baik Pak, jadi dengan adanya dilema ini Bapak selalu berkoordinasi dengan para guru ya Pak ya? Iya. Ya, di samping itu Bapak juga melakukan musyawarah secara terjadwal atau mendadak ya Pak? Ya. Selanjutnya Pak,
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Oke, jadi ada tadi permasalahan yang timbul misalnya di sekolah kami atau di SMP Negeri ini, tentunya ada tadi dua hal yang harus dibijaki dengan sama-sama pentingnya. Namun kalau saya pribadi tadi melihat dulu yang mana lebih prioritas, maka itulah yang kami putuskan secara langsung. Namun demikian, kalau kami selalu, jika kami perlukan supaya ada saksi, ada ada perbandingan keputusan, maka tentunya tadi selalu saya berkoordinasi, intinya selalu berkoordinasi, terutama kalau misalnya masalah kesiswaan, tentunya saya panggil kesiswaan. Tetapi kalau masalah kurikulum atau proses pembelajaran, maka saya libatkan dengan kurikulum. Kalau permasalahannya mengenai Sampras, tentunya saya berkoordinasi dengan Sampras dulu, baru duduk sama-sama. Nah, tapi kalau memang itu permasalahannya secara berlaku lingkungan sekolah secara umum, maka kami tentu mengadakan rapat. Tapi yang kami selalu pikirkan itulah yang mana yang kira-kira yang prioritas, yang bisa diselesaikan lebih dulu. Lalu yang kedua, kami tunggu atau pakai jadwal kira-kira kapan yang bisa kita selesaikan secara bersama. Jadi dengan adanya ini ya Pak ya, jadi Bapak bisa disesuaikan secara terjadwal ya Pak ya, dan menghubungi pihak-pihak terkait seperti bagian kesiswaan ya Pak ya, bagian lingkungan dan sebagainya ya Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya tentunya langkah-langkah itu yang saya harus lakukan itu, yang pertama, kalau ada masalah seperti itu, tentunya tidak selalu kami ngambil keputusan itu bukan sepihak, bukan saya langsung, tapi ada hal-hal tertentu yang saya bisa ambil keputusan langsung. Tapi namun demikian, tentunya saya lihat dulu permasalahannya, permasalahan apa yang ada ini. Nah, kalau bisa selesaikan, tentunya mengarah ke guru BP dulu. Tidak langsung, ada langkah-langkah mulai misalnya dari guru piket, yang kedua wali kelas, itu yang ketiga adalah guru JK, yang keempat itu adalah kesiswaan. Itu langkah-langkah yang kami pakai. Ternyata dalam perjalanan ini saya pakai langkah-langkah itu yang kalau memang kurang maksimal, maka saya ambil keputusan. Tapi tentunya saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di sekolah. Saya tidak pernah mengambil keputusan itu sepihak, hanya melewati saya, enggak. Tentunya itu teman saya selalu selalu berkoordinasi bagaimana langkah apa yang terbaik kita lakukan jika ada masalah di sekolah. Seperti ini dengan sendirinya terjawab di forum, Bu, seperti itu. Baik Pak, jadi kalau ada permasalahan di sekolah ya Pak ya, biasanya Bapak menghubungi guru sepihak ya Pak ya, maksudnya tidak Bapak selesaikan sepihak, lewat musyawarah ya Pak ya. Memang kalau yang ada masalah di sekolah biasanya Bapak langsung menghubungi dulu bagian piket ya Pak ya. Yang mana punya kepentingan di situ. Ya, bagian piketnya, bagian wali kelas ya Pak, BP, terus BP sama kesiswaan.
Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang tentunya hal-hal yang apa namanya ngambil keputusan itu yang paling efektif tadi itu adalah selalu ada musyawarah, selalu ada koordinasi, selalu ada apa namanya itu selalu ada perhatian terhadap kasus-kasus tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau Bapak ambil keputusan selalu ada musyawarah ya Pak ya, Iya. koordinasi dan perhatian ya Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh ya, kalau tentunya dalam hidup ini pasti ada tantangan, Iya, pasti ada persoalan, pasti ada masalah dalam hidup ini karena hidup itu berpasangan, ada baik, ada tidak baik, ada permasalahan, ada solusi. Nah, hal-hal seperti inilah yang selalu kita pikirkan bersama bahwa setiap ada masalah itu pasti ada solusinya. Nah, jadi kita tahu dulu permasalahan apa sih yang ada di sekolah ini. Kalau memang kami butuhkan orang tua, maka kami hubungi guru BP menghubungi apa namanya TU untuk membuat surat panggilan jika itu memang dibutuhkan. Akan tetapi kalau tidak dibutuhkan, cukup sekolah yang menyelesaikan dalam hal ini. Cukup di BP atau kesiswaan. Jadi kalau memang harus penting, berarti kita harus libatkan orang tua dan komite seperti itu supaya dapat berjalan dengan baik dan memahami persoalan itu. Karena masalah ini belum tentu apa yang disampaikan anak di orang tuanya itu belum tentu benar. Mungkin orang anak ini takut dengan orang tuanya, mungkin segan di gurunya tadi, seolah-olah oh saya dipaksa begini, padahal tidak ada dalam hal itu. Cuma anak ada faktor yang menyebabkan sehingga anak ini bisa membalikkan fakta misalnya dalam kegiatan permasalahan di sekolah. Jadi itu yang perlu kita analisa sebagai guru, sebagai kepala sekolah. Tidak bisa kita ambil kebutuhan langsung sepihak, oh anak ini salah, belum tentu. Jadi di balik itu kan mungkin ada penyebabnya, mungkin kepala sekolah itu atau sekolah itu salah sendiri. Cuma kami dari pihak sekolah itu tidak selalu benar, tapi di sisi lain mungkin tidak sadar, kadang-kadang tidak sadar itu ada perbuatan kita yang tidak dapat diterima oleh anak-anak, sehingga anak-anak seperti itu. Cuma kita tidak sadar di mana kelemahan guru, makanya selalu kami ada koordinasi itu setiap hari Kamis. Kami ada selalu refleksi dan kumpul namanya kan refleksi itulah kita membicarakan hal-hal yang kira-kira di mana kekurangan dan kelebihan sekolah seperti itu. Jadi dari tantangan tadi ya Pak ya, kalau ada masalah biasanya kita hubungi guru dulu ya Pak ya, baru BP baru ke TU ya Pak. Ya, TU. Nanti itu baru memanggil orang tua kalau memang masalahnya telah diselesaikan dengan orang tua ya Pak. Tapi kalau masalahnya bisa diselesaikan sendiri antar dalam sekolah ya Pak ya. Dengan mengadakan refleksi ya Pak ya, setiap hari Kamis dalam kompel itu guru membahas apa permasalahan yang ada di sekolah ya Pak. Selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan Pak? Itu tadi permasalahan yang ada itu, ya kan? Kalau menunggu lagi jadwal, maka persoalan itu mungkin bisa berkembang. Tapi kalau saya punya prinsip bahwa permasalahan itu kalau lebih cepat lebih bagus diselesaikan. Artinya itu tadi kalau memang permasalahannya itu bisa diselesaikan, tapi kami selalu berusaha bahwa persoalan itu kalau bisa diselesaikan di sekolah dengan tepat dan cepat, tidak menunggu jadwal. Kami tidak pakai jadwal untuk menyelesaikan masalah, tidak pernah. Tetapi kalau ada hal-hal yang harus dibicarakan orang tua itu baru terjadwal. Nah, artinya pemanggilan
pemanggilan itu ya segera, artinya tidak menunggu waktu, besok selesai, biar cepat selesai supaya tidak tidak salah persepsi antara orang tua dan ataukah dengan komite, antara sekolah dengan komite, orang tua siswa tidak saling biar cepat saling memahami bahwa oh di sini ada letak permasalahan yang ada di sekolah, seperti itu. Baik ya Pak ya, jadi permasalahannya kalau memang diselesaikan lebih cepat lebih baik ya Pak ya, Ya. kalau di sekolah ya Pak. Kalau memang ini permasalahannya memang mau butuh terjadwal, biasanya ada hal yang diberikan ya Pak ya, orang untuk memanggil orang tua, Ya. maksudnya jadwal untuk panggilan. Itu terjadi itu. Ya. Selanjutnya ya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau yang namanya permasalahan itu tadi bahwa yang masuk di dalamnya situ tentunya semua guru dan TU. Kami tidak sendiri untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, jadi selalu koordinasi, selalu musyawarah supaya tidak selisih pendapat antara guru dan guru lain, antara guru dan kepala sekolah dan TU. Jadi selalu komunikasi, itu yang terbaik kami lakukan. Tentunya kalau memang permasalahan ini harus kami juga analisa bahwa persoalan ini kalau memang masalah ini harus kami butuhkan orang tua dan masyarakat ataukah komite ataukah siapa saja yang terlibat di dalamnya, terutama komite beserta orang tua siswa, kami jadwalkan kapan sih kira-kira yang bisa dipanggil ini, kapankah bisa bertemu. Contoh misalnya sebelum kami panggil orang tua secara umum, kalau memang ada permasalahan di sekolah ini yang kami tidak bisa pecahkan sendiri, contoh misalnya adalah harus melibatkan komite dalam hal misalnya bantuan apa saja, misalnya kan perbaikan lapangan misalnya, ataukah hal lain yang merasa tidak sekolah mampu untuk membiayai, maka kami libatkan dulu komite, kami pengurus komite kami panggil. Setelah itu komite memanggil orang tua siswa untuk mereka, guru tidak terlibat di dalamnya termasuk saya tidak terlibat. Itu adalah komitmen komite. Tapi kalau komite tidak setuju, kami juga ngikut bahwa oh ini kurang benar Pak. Nah, kami ya nggak mau terlibat terlalu jauh di dalamnya karena itu urusan komite. Nah, seperti itu. Baik Pak, jadi umpama pengambilan keputusan Bapak biasanya selalu melibatkan guru dan baik TU dan TU ya Pak ya. Apabila ini maksudnya pengambilan keputusan ini untuk masuknya Secara umum, secara umumnya biasanya mengambil komite ya Pak ya. Iya, komite. Dan orang tua ya Lalu Pak. komite memanggil orang tua. Memanggil orang tua dan ini guru tidak terlibat ya Pak ya. Tidak, kalau memang ada misalnya minta bantuan berupa apa saja lah di sekolah yang tidak mampu sekolah untuk membiayai, maka komite yang berperan. Jadi komite itu kami tidak terlibat di dalamnya. Jadi apapun hasilnya itu adalah komite dan orang tua menentukan. Baru komite melapor ke pihak sekolah. Nah, dan selebihnya langkah apa yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya masalah dilema tadi misalnya kan kita mau ini misalnya kami kan pernah sekali membeli genset, harganya genset itu 19 juta kalau nggak salah, 16 kan. Masalah itu saya panggil komite, ternyata komite setuju karena kalau antisipasi dulu kalau ujian nasional, nah, maka terjadilah di situ. Maka kami fasilitasi di sekolah. Setelah itu komite kalau bicara langsung hasilnya nanti ini hasilnya Pak barangnya, nah, kami serah terima. Serah terima itu tanda tangan serah terima dari komite bahwa ini milik komite, bukan hanya kami hak pakai, jadi itu miliknya. Jadi ada inventarisnya. Inventaris itu adalah misalnya contoh tadi itu genset itu dia yang punya, kami hanya berhak pakai aja, bukan memiliki walaupun sudah diserahkan. Selanjutnya ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambilan keputusan dilema etika? Nah, kalau pengalaman tadi yang saya bisa petik itu adalah itu pembelajaran buat saya itu, saya sendiri
lebih banyak belajar. Jadi saya belajar atas keputusan-keputusan atau musyawarah yang kami lakukan itu bersama guru. Jadi kami seperti itu. Jadi saya itu belajar di situ. Ternyata di situ saya petik banyak pengalaman di dalamnya. Ternyata kalau musyawarah itu sangat-sangat banyak pengalaman, banyak pelajaran yang kita dapat di dalamnya. Tapi kalau sendiri-sendiri itu tidak ada ilmu kita dapat. Nah, artinya memanggil orang tua itu kami juga sharing. Oh, ada masalah seperti ini. Saya kadang-kadang sharing juga di masyarakat yang saya misalnya saya sering sharing kepada komite, saya bahkan ke rumahnya itu kalau ada sesuatu sharing. Saya kadang-kadang sharing masyarakat sekitar sekolah. Saya sering sharing juga masyarakat yang peduli pendidikan. Saya juga sering sharing juga kepada dunia usaha, langkah-langkah apa yang ditempuh. Itu pembelajaran saya yang luar biasa ya, saya dapat yang tidak bisa saya ukur. Ternyata banyak manfaat di dalamnya. Sharing kepada ada sesuatu itu kepada penjaga sekolah, untuk bagiannya ini bagaimana kalau begini. Saya selalu berkoordinasi, intinya sharing kepada TU. Saya selalu sering bertanya, kira-kira bagaimana kalau kita seperti ini. Kadang-kadang, oh iya Pak, ini cocok sama pemikiran Bapak. Karena saya sendiri tidak pernah ngambil keputusan itu kalau saya kira-kira ini tidak tepat, kurang tepat bagi saya koreksi diri. Kalau memang merasa saya benar, kalau memang itu ada fakta nyata, ada bukti tertentu, saya bisa putuskan berdasarkan fakta, berdasarkan dengan saksi, berdasarkan fakta yang ada. Kalau kuat baru saya putuskan, karena mengusulkan sesuatu itu tanpa fakta kami tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi harus ada fakta yang jelas. Itu intinya, Bu. Jadi intinya ya Pak ya, dari pengambilan keputusan ini yang bisa Bapak ambil pembelajaran ya Pak ya. Ya. Dengan pembelajaran Bapak bisa sharing dengan kepala sekolah, maksudnya dengan guru, dengan TU, dengan penjaga sekolah, dengan komite juga ya Pak ya, masyarakat sekitar lingkungan, ya, dari sini toko-toko pendidikan ya Pak ya. Ya, jadi itulah saya sering seperti itu di usaha. Jadi bukan saya harus belajar dari sana. Jadi masukan-masukan itulah saya juga saring, saya juga pilih, oh ini yang cocok untuk sekolah, oh ini kurang cocok untuk sekolah. Jadi makanya ada filter di dalamnya. Kalau filter itu berguna dengan baik, insya Allah masalah dengan baik. Tentunya saya selaku insan yang beragama, tentunya saya minta petunjuk yang di atas. Saya selalu minta petunjuk, ya Allah, kalau memang ini tolong dibantu, kalau permasalahan ini berat bagi saya, Allah saya izin, mohon dibantu. Selalu saya insan yang beragama, selalu yang saya minta sebelum saya ketemu yang lain, selalu minta ke insan dulu yang berkuasa. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak pembelajarannya hari ini ya Pak ya. Ya, baik. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya berharap semoga kedepannya sekolah Bapak lebih baik lagi ya Pak. Amin. Terima kasih. Nah, dalam hal ini tentunya juga saya belajar dalam hal apa, segala pertanyaan tadi itu, mohon maaf kalau memang tidak terjawab apa yang dibutuhkan oleh guru penggerak angkatan 9, saya mohon maaf karena saya juga terbatas seperti itu. Di samping itu kan saya masih proses belajar. Nah, mungkin itu yang saya sempat sampaikan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bunyu. Semoga dari wawancara tadi dapat mengambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.